Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah DeFi. Jadi udah lama juga ya gue nggak share terkait DeFi, di mana kalian bisa mencoba untuk melakukan yang namanya liquidity provider untuk mendapatkan reward dari fee trading. Ya, jadi kali ini gue akan bahas sebuah DeFi atau DEX dari Linea dan juga zkZing. Nama DeFi-nya adalah Velocore, ya, Twitternya di @velocorexyz. Nah, Velocore ini tuh adalah VeDeFi yang dibangun di jaringan zkZing era pertamanya. Terus habis itu dia menambah jaringannya di Linea, ya. Jadi dia memprovide likuiditas di atas dua blockchain tersebut. Dan ya, sekarang Velocore punya kelebihan utama di mana dia itu partnership resmi dengan tim Linea, ya, official partner gitu loh. Dan kalau teman-teman ada sempat mengerjakan testnetnya Linea yang kemarin ya, Linea Voyage, itu kita ada beberapa kali tuh pakai Velocore. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita coba lirik untuk dari segi DeFi-nya. Dan mungkin buat kalian yang suka ngegarap retroaktif di jaringan zkZing dan juga di jaringan Linea, kalian bisa menambah list untuk DeFi yang bisa kalian interaksikan atau di swap ya, itu di Velocore, kurang lebih kayak gitu. Nah, saat ini dia ada di 61.000 follower, ya, cukup banyak, join dari Maret 2023, dan perkembangan dia ini juga cukup cepat ya, cukup tinggi. Dia langsung launching di zkZing, habis itu dia masuk ke Linea. Dan saat ini tuh dia lagi melakukan yang namanya pre-sale untuk token dia, ya, VLC atau Velocore yang di Linea punya. Jadi gue akan jelaskan nanti ya untuk masalah pre-sale-nya. Teman-teman bisa join dulu ke Discord-nya, komunitasnya ada 14.700 member. Kadang dia juga adain event-event kecil atau giveaway ataupun airdrop di Discord-nya. Jadi kalian bisa coba aktif di situ kalau kalian pengen coba ngejar airdropan. Tapi di sini gue bukan nge-share airdropnya, gue nge-share dari segi teknologinya dulu gitu ya, sama dari pre-sale-nya. Jadi dua hal itu yang akan gue highlight di sini. Yang pertama adalah Velocore XYZ website-nya. Teman-teman bisa lihat ya, Be The Core, Join Velocore Ecosystem Expansion, zkEVM, dan juga Linea. Dan gua rasa nantinya dia akan memperpanjang atau menambah blockchain lainnya, mungkin ya, karena gua lihat dia kayaknya udah terbiasa gitu loh dengan EVM chain. Nah, di sini untuk Lineanya ada pre-mining atau pre-sale, terus sama eranya ini masih versi 1 app-nya. Ya, jadi mungkin nanti kalau zkZing era itu sudah masuk ke tahap final, ya dia akan jadi versi 2 atau seterusnya gitu kali ya. Nah, partnernya pun cukup banyak. Dia udah partner resmi dengan Linea yang tadi gue bilang, sekaligus otomatis ke konsensus juga. Terus dia juga ada zkZing era dan juga Layer Zero. Terus juga dia udah ada partnership dengan Zokyo. Zokyo ini tuh sebuah auditor terkenal, dia juga nge-audit Layer Zero blockchain. Ya, jadi bisa dibilang untuk dari segi keamanannya harusnya cukup baik gitu ya, tidak perlu diragukan. Dia juga partnership dengan OpenSea ya, Open Ocean, bukan OpenSea, salah ya, sama Symbiosis. Nah, dua ini buat apa? Dua ini tuh untuk swap router dan juga untuk multi-chain swap gitu. Nah, terus juga ada seller untuk Bridge ya, XY Finance juga untuk multi-chain swap, M Token, Bitkeep, ya, Reactor Fusion ya, dan ada lagi DeFi lain seperti BV ya. BV juga DeFi yang udah lama dan cukup sukses, Sin Futures ya, Homeless, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa lihat dia terus bekerja sama dengan berbagai project-project lainnya, terutama DeFi, tentu saja untuk mengembangkan fitur dari Velocore tersebut. Nah, apa kelebihan Velocore? Jadi dia menggunakan yang namanya self-optimizing DEX, di mana nantinya dia ini meningkatkan performa dari DEX-nya untuk mendapatkan split harga yang lebih tipis, lebih kecil, sehingga teman-teman bisa mendapatkan token yang lebih banyak ketika melakukan swap ya. Terus fee yang lebih kecil juga, dan juga emisi untuk liquidity pool rewardnya tuh jauh lebih jelas kayak gitu, sehingga orang lebih tertarik untuk menambah likuiditas di DEX-nya Velocore, karena menambah likuiditas terhadap AMM DEX itu penting banget ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus dia juga ada waktu itu dia ada airdrop ya di zkZing era waktu itu. Jadi dia udah ada token di zkZing era sebenarnya ya, dan dia ngasih reward buat user yang pakai Velocore, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini udah lewat. Terus dia juga pakai namanya Velocore 3.3. Jadi dia terinspirasi dari Andre Cronje ya, yang terkenal banget tuh di Phantom Network.
Nah, di mana sistem tokenizing ya atau reward dari tokennya dia itu dibagikan ke liquidity provider ya secara adil dan merata, sehingga ini menarik orang-orang untuk menambah likuiditas di sana. Dan juga untuk para pemegang kepentingan lainnya supaya orang bisa nge-swap ya dan juga menghasilkan fee untuk para penyedia likuiditas itu juga bisa lebih banyak. Jadi kurang lebih ini kayak sistem distribusi tokennya lebih baik aja gitu loh menurut dari tim Velocore ya. Terus dia juga ada launchpad nantinya. Jadi teman-teman yang developer yang mau bangun project, mau launching token bisa di Velocore juga. Dia juga ada launchpad di sana. Oke. Jadi otomatis pemegang token Velocore juga nanti bisa ikutan dapat token di launchpad. Nah, untuk audit sendiri, di sini dia auditnya ada 3 ya. Primary auditnya dari Zokyo, seperti yang gue bilang. Zokyo ini terkenal, dia dipercaya oleh Layer Zero, Umami Finance, Symbiosis, Railgun ya. Jadi kita tahu sendiri Symbiosis juga udah listing di Binance, dan sejauh ini Symbiosis belum pernah kena hack ya. Jadi kita harap auditnya dari Zokyo ini benar-benar bagus banget lah. Terus juga ada secondary audit dari Hacken yang udah terkenal. Lalu third audit dari Scalebit. Nah, jujur kalau Scalebit gue kurang tahu lah ya, kurang gue kenal. Tapi untuk Hacken itu dan Zokyo itu udah luar biasa kayak gitu. Nah, untuk informasi terkait masalah presale-nya, jadi tuh dia presale-nya launchpad ya diadakan. Itu ada 2 tipe, yang satu private dan satu public. Nah, untuk private itu udah lewat ya. Jadi ini udah mau selesai private-nya. Dia itu berhasil mentok hardcap lebih. Jadi hardcap dia itu 90 ETH, tapi yang masukin ETH itu udah 196% ya, yaitu 176 ETH gitu loh. Jadi nantinya semua orang yang masukin ETH di sini tuh pasti dapat, tapi sisa ETH-nya akan dikembalikan. Jadi mentok 90 ETH. Jadi itu sistem dari overflow farming. Jadi launchpad dia itu kurang lebih mirip-mirip kayak Binance, launchpad Binance. Jadi kalau kalian pernah ikut launchpad Binance, di mana ketika launchpadnya itu hardcapnya misalnya 500 BNB, ternyata yang di stack ada 1500 BNB, ya semua orang dapat, tapi BNB-nya itu akan terpotong, sisanya akan dikembalikan. Nah, sama di public dia juga menggunakan sistem overflow farming, di mana public presale-nya ini akan mulai 13 jam lagi dari video ini ketika gue buat ya. Hardcap-nya di 450 ETH. Jadi total pengumpulan ETH-nya di angka 540 ETH ya, private dan juga di presale. Nanti teman-teman bisa coba aja nonton video ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa buka websitenya, gue akan taruh di deskripsi. Terus kalian bisa cek kira-kira public presale-nya startnya berapa jam lagi gitu ya. Terus pakai apa kok kalau mau ikut launchpad-nya? Ya pakai ETH di jaringan Linea Mainnet. Jadi kalian bisa bridge ETH kalian dari Optimism ke Linea. Kalian bisa pakai All2 atau pakai Orbiter Finance. Kalau kalian pakai official itu boleh juga, tapi agak lama gitu, dan gas fee-nya kan mahal ya dari Ethereum Mainnet gitu. Jadi kalian bisa pakai All2 atau Orbiter, pakai gas fee-nya Optimism paling murah gitu, dari layer 2 ke layer 2. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian punya project, kalian bisa apply launchpad di sini ya. Kalau kalian pengen launching project kalian di Linea ataupun di zkZing ya. Jadi kalau zkZing itu linknya adalah zkZing.velocore.xyz. Kalau linea.velocore.xyz. Jadi dua website berbeda ya teman-teman ya. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi biar kalian tidak kena website phishing. Kebetulan kemarin ada member Cryptosias, member komunitas, itu dia kena website phishing ya. Jadi asetnya itu hilang semua begitu dia mau nge-swap. Jadi ya kalian klik aja link di deskripsi, itu udah gue pastikan aman gitu ya. Nah, untuk dokumen terkait tokenomic, jadi di sini sebelum kalian ikut launchpad wajib dior dulu dan wajib paham dulu terkait tokennya. Jadi di sini gue tidak mengajak kalian membeli, gue hanya memberikan informasi ke kalian. Oke? Jadi dia itu punya 2 token sebenarnya. Dia udah launching yang pertama itu di zkZing, namanya adalah VC. Terus dia pengen launching lagi yang kedua itu LVC ya di Linea. Jadi dia 2 token gitu. Nah, di sini tokenomicnya adalah di sini dia ada pembagian di mana total tokennya ini kalau kita bisa lihat initial supply-nya ada di angka 76 million ya supply, di mana pembagiannya adalah 56,8% itu emisi. Emisi ini adalah reward staking ya, reward komunitas dan lain-lain. Terus
ada 6,6% itu jadi LIP LP ya, terus 9,1% itu tim, terus 8% ekosistem, 4,4% community ya, ini airdrop dan lain-lain gitu, terus 2,7% pre-sale, terus 12,3% ini pre-sale yang public. Jadi kalau kalian lihat di sini private ini itu adalah 2,7%-nya, sedangkan pre-sale yang hard cap 450 ETH itu adalah 12,3%-nya. Nah, pembagiannya gimana? Pembagiannya adalah kalian bisa lihat ya di bagian di sini bahwa 18,48 M token pre-sale itu akan di-unlock dengan sistem vesting ya. Dan nantinya LVC yang di-lock itu adalah 7,92 M ya, pre-sale linear selama 2 bulan lebih. Jadi pembagiannya kurang lebih gambarannya adalah harga per satu tokennya di pre-sale ya, harga per satu tokennya di pre-sale adalah 0,000283 ETH per satu tokennya di pre-sale. Ingat ya, karena hard cap-nya kan 450 dibagi dengan total supply yaitu 12,63 sekian ya, 12,3 gitu. Nah, terus habis itu initial sirkulasi supply-nya kan 19,32 M atau sekitar 0,65 million US dollar gitu. Terus juga ada 9,6 M untuk initial dijadikan liquidity ETH pairing LVC. Nah, untuk klaimnya gimana? Untuk klaimnya, jadi kalau kalian ikut yang pre-sale itu dia pembagiannya 70% LVC itu bisa langsung kalian klaim ketika mainnet. Jadi ketika mainnet public ya, kalian klaim 70%-nya. Ingat 70% dari supply-nya. Terus 30% itu akan di vesting linear selama 2 bulan. Ya, linear selama 2 bulan artinya apa kok? Jadi dia setiap menit itu dia akan bertambah, dia akan cair. Kan bisa klaim sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen klaim langsung buat menghemat gas fee, ya kalian tunggu 2 bulan. Kayak gitu. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri aja apakah nanti ketika pre-sale-nya selesai 70% TGA kalian bisa tarik, apakah itu langsung balik modal atau kalian bisa cuan antara dua itu, atau yang jeleknya kalian rugi gitu loh ya, dengan harapan 30% sisanya itu adalah gajian. Jadi kalau misalnya 70% kalian klaim dan minimum balik modal, misalkan masuk $2, kalian dapat alokasi $2, terus ketika 70% cair, kalian jual dapat $2, berarti kan balik modal tuh. Sisa 30%-nya, nah itu gajian atau cuannya, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi harapan terbaiknya minimum itu, harapan paling bagusnya adalah 70% kalian cair itu udah cuan, lebih dari modal kalian, dan sisanya gajian, itu paling bagusnya. Jeleknya, ya 70% kalian klaim, harganya udah ngedam duluan, kayak gitu. Itu jeleknya ya kalau kalian rugi gitu loh. Jadi baik lagi kalian dior aja, kalian baca-baca aja di sini. Linknya akan gue taruh di deskripsi untuk dokumen, kalian bisa cek semua. Yang jelas kalau dari segi keamanan audit ya semua sudah diaudit, sudah clear. Paling tinggal masalah di bagian harga tokennya aja. Tapi kalau kalian tidak tertarik beli tokennya, kalian bisa pakai aja DeFi-nya, kan pakai buat swap ya, kan bisa swap di sini ya, ada fitur-fitur swapnya. Kalian bisa pakai pool ya untuk stable atau volatile pool gitu. Misalkan bisa staking USDC ETH. Dan ini bunganya lumayan 29% gitu loh. Dan kalian juga ketika staking ini di yield farming pun juga kalian dapat rewardnya adalah LVC tadi kayak gitu. Jadi ini juga bisa kalian pakai kalau kalian nggak mau ikut launchpad-nya. Nah, sebenarnya dia ada satu token lagi. Ini juga bisa menjadi penentu buat kalian ketika kalian ingin mengikuti LVC launchpad ya, yaitu Velocore token yang di zkZing era. Jadi dia sebelumnya udah pernah launchpad, udah pernah listing VC tokennya. Ini kalian bisa cek di CMC. Nah, kalau kalian lihat secara harga, gue nggak tahu ini apakah salah listing. Kayaknya nggak mungkin, di awal listing tuh $42. Jadi gue anggap ini sebagai salah listing aja gitu ya. Ini di tanggal 6 bulan 4 ya. Let's say dia listingnya mungkin di angka sekitar $1 atau sekian. Tapi kalau kita ambil data 1 bulan, itu dia 0,02, sekarang di harga 0,021. Dan dia sempat naik di 0,038 dolar per satu tokennya. Dan supply-nya juga cukup besar, 60 MVC gitu ya. Jadi ya kalian bisa kira-kira aja nanti harganya berapa. Di sini dia juga listingnya itu ya semua di DEX, dia belum ada listing cek sama sekali. OpenSea, Velocore, SingSwap ya.
dan pairingnya ETH USDC, kurang lebih kayak gitu. Jadi kemungkinan nantinya juga kan bisa kayak yield farming di sini untuk tokennya itu LVC pairing ETH atau LVC pairing USDC. Tapi baik lagi, kalau kalian pengen yield farming secara aman, saran gue ya kalian bisa pilih USDC ETH ya, toh bunganya juga gede, atau kalian bisa pilih yang stable, yang sama-sama stable coin. Kalian bisa coba yang ini DAI USDT dan USDC. Ya, ini kalian dapat bunganya juga lumayan, 38, 43 dan 40%. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini juga ada yang 2 token, ada yang 3 token. Jadi kan bisa nambah likuiditas di sini. Kali aja juga menambah poin kalian di Linea Mainnet ya. Jadi terserah kalian bisa coba juga, atau kalian pakai juga yang di zkZing eranya, jadi langsung ngegarap dua-duanya juga silakan. Jadi gue serahkan kembali ke teman-teman. Oke, paling sampai sini aja video terkait Velocore, pengenalan terkait DeFi ini. Ya gue harap ini DeFi bisa jadi top number one kayak PancakeSwap. Kalau PancakeSwap kan di BSC ya, dan gue harap Velocore bisa top number one entah itu di zkZing atau di Linea. Ya walaupun PancakeSwap juga sekarang udah masuk Linea sih, jadi ya semoga aja sih ya. Jadi kalian bisa coba-coba untuk swap aja pakai fitur-fiturnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi next video. Jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Dadah.